Halo barudak, balik lagi sama si Obet di channel Dudidam 20. Kali ini kita akan membahas film bergenre drama trailer. Film ini berjudul Night in Paradise. Film ini dirilis tahun 2020. Film ini disutradai oleh Park Hong Jin dan dibintangi oleh Tae-go, Jeon Yo Bin, dan Cha Seung-won. Film ini menampilkan karakter pria yang menjadi sasaran seorang kriminal. Film ini berdurasi 131 menit. Film akan mengangkat kisah mafia yang membalas dendam. Tanpa banyak bacot, inilah Night in Paradise. Film diawali dengan seorang mafia bernama Tae-go. Ia seorang mafia yang ditakuti. Di sana, ia bekerja di sebuah mafia yang dipimpin oleh Bos Yang. Karena kinerja yang bagus, kelompok mafia lain pun ingin merekrutnya. Namun Tae-go menolaknya dengan alasan bahwa ia mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada Bos Yang. Apapun yang diperintahkan Bos Yang akan ia turuti dan akan selalu ia selesaikan dengan mulus. Tae-go bukan mafia biasa yang bisa diremehkan. Terlihat Tae-go sangat dihormati oleh anggota kelompok mafianya. Kemudian, Tae-go menggerakkan pasukannya untuk menolong salah satu bawahannya yang sedang disekap oleh mafia rivalnya. Dan Tae-go pun menghabisinya dengan sangat mudah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia pergi ke rumah sakit untuk menjemput kakak dan keponakannya di sana. Kakaknya ini bernama Jae-young. Di sana terlihat sangat dekat dengan keponakannya. Dan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun keponakannya dan akan mengadakan pesta di rumahnya. Namun, Tae-go beralasan dia tidak bisa datang karena ia sibuk sehingga ia memberikan kado kepada keponakannya di saat itu juga. Lalu Tae-go menyuruh anak buahnya pergi terlebih dahulu, sedangkan ia akan menemui dokter yang menangani kakaknya. Ia ingin bertanya tentang penyakit apa yang sedang diderita oleh Jae-young. Ternyata kakaknya itu mengidap kronis yang membutuhkan donor darah. Mendengar itu, Tae-go ingin mendonorkan darahnya untuk sang kakak. Namun ternyata Tae-go dengan Jae-young berbeda golongan darah, dan sehingga donor darah itu tidak bisa dilakukan. Di sini terungkap bahwa Jae-young adalah saudara ketemu gede, karena mereka berbeda ayah. Dan dokter memvonis umur kakaknya tidak akan lama lagi. Mendengar itu pun Tae-go bersedih dan melamun ngahuleng. Lalu ia menelpon kakaknya itu untuk menanyakan kabar. Namun tiba-tiba panggilannya terputus yang ternyata Jae-young dan anaknya mengalami kecelakaan. Mendengar itu Tae-go langsung pergi ke tempat kecelakaan. Terlihat Tae-go murung karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika akan dimakamkan, para mafia datang ke sana. Terlihat bos besar Tae-go yaitu Bos Yang juga hadir di acara pemakaman kakaknya untuk berbela sungkawa. Ketika Bos Yang dan Tae-go sedang mengobrol, Bos Yang mengatakan bahwa insiden kecelakaan kakak dan keponakannya disebabkan oleh geng mafia lain. Hal itu karena Tae-go menolak bergabung dan lebih memilih Bos Yang. Di sini Bos Yang juga bingung karena tidak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan pasukannya yang sekarang untuk membantu Tae-go membalaskan dendamnya. Namun Tae-go hanya meminta ke Bos Yang untuk dipertemukan dengan Bos Do, dan Bos Yang pun mengatur pertemuannya. Lalu Tae-go dan Bos Do dipertemukan di pemandian air panas. Dan di sini ia tidak tahu bahwa kakak Tae-go yang terbunuh karena peperangan antar mafia melibatkan keluarga itu sangat pecundang. Lalu Bos Do akan menyerahkan anak buahnya yang menjadi pelaku atas kecelakaan yang menimpa kakaknya. Namun Tae-go menolak karena kejadian itu sudah berlalu. Kemudian Tae-go izin bebersih ke belakang. Namun ternyata ia masih tidak ikhlas atas kematian kakaknya. Lalu ia mengambil pisau dan kemudian menyerang Bos Do dan satu persatu anak buah Bos Do hingga tewas. Setelah menghabisi Bos Do dan pasukannya,
Taego pun langsung pergi melewati jendela dengan keadaan bubulucun. Lalu ia pergi dengan mobilnya. Keesokan harinya, ia menemui bos yang di bandara. Mendengar kabar semalam, ia mengapresiasi karena Taego melakukan tanpa goresan sedikit pun di badannya. Lalu, bos yang menyuruh Taego untuk pergi ke Pulau Jeju untuk nyumput selama seminggu agar konflik masalah berkurang. Bahkan, bos yang menyiapkan uang dan identitas baru untuk Taego. Saat kan pergi, bos yang berterima kasih karena Taego telah membunuh bos Do. Lalu Taego pun berangkat menggunakan pesawat. Namun ternyata setelah Taego pergi, bos yang malah mencari masalah lagi dengan menyuruh anak buahnya melakukan penyerakan untuk menghabisi petinggi-petinggi bos Do agar ia bisa mengambil organisasi itu dan terjadilah perang antar mafia. Di tempat lain, Taego telah sampai di Pulau Jeju. Ia dijemput oleh seorang cewek bernama Jae-yoon, yang dimana ia adalah keponakan dari Paman Kato yang telah ditugaskan oleh bos Yang untuk menampung Taego di rumahnya. Namun terlihat Jae-yoon menyambutnya dengan cuek. Lalu kita diperlihatkan dengan Kato, pamannya Jae-yoon. Ternyata dia seorang penjual senjata ilegal dari Rusia yang selalu diselundupkan di perut ikan. Ia hanya menjualnya kepada para mafia dan gangster. Setelah para pembeli senjata pergi, datanglah Jae-yoon dan Taego untuk makan malam bersama. Ketika makan malam, terlihat Jae-yoon judes kepada Taego dan mengatakan semakin cepat Taego pergi maka semakin bagus karena ia yang tidak suka pamannya kembali terlibat dalam kasus mafia. Sesudah itu, Taego mencoba menghubungi tangan kanannya yang bernama Jin-sung. Tetapi entah kenapa teleponnya tidak aktif dan susah untuk dihubungi. Di tempat lain, bos Yang terlihat sangat panik karena anak buahnya telah gagal untuk membunuh para petinggi dari organisasi mafia Bos Do. Karena sebelumnya, bos Yang menganggap setelah kematiannya Bos Do tentu saja akan membuat organisasi mafia tersebut melemah, sehingga ia berniat untuk mengambil alih organisasi mafia milik Bos Do itu. Namun tiba-tiba anak buahnya memberitahu bahwa Bos Do ternyata masih hidup, namun sedang kritis dan sedang menjalani operasi di rumah sakit. Tidak lama kemudian, Direkma, petinggi dari organisasi mafia Bos Do, menelpon dan mengancamnya akan membunuh Bos Yang karena telah berani menyerang mereka. Dari sinilah Direktur Ma mendeklarasikan perang dengan Bos Yang. Ia pun langsung bergerak dan menculik anak buahnya Bos Yang yang melakukan penyerangan kemarin untuk dieksekusi. Di pagi hari, Taego terbangun karena suara tembakan, dan tembakan itu berasal dari Jae-yoon yang sedang berlatih, dan ia sangat mahir dalam menggunakan senjata api. Namun tiba-tiba Jae-yoon menodongkan pistol itu ke kepalanya. Taego yang melihat panik dan berusaha menghentikannya. Dan ternyata itu adalah prank, anjing. Dan sebenarnya Jae-yoon tahu kalau pelurunya itu sudah habis. Di sisi lain, bos Yang panik dan takut karena ia mendapatkan paket potongan-potongan telinga anak buahnya dari Direktur Ma. Ia pun langsung menemui polisi Park untuk meminta bantuan agar dibuatkan sebuah rapat perdamaian antara dirinya dan Direktur Ma. Karena sogokannya yang tinggi, Park pun menuruti permintaannya bos Yang dan menghubungi Direktur Ma. Sedangkan di tempat lain, Taego sedang panik. Tiba-tiba, Jae-yoon pingsan di dalam mobil. Ia melihat ada bekas suntikan di lengannya Jae-yoon. Lalu Kato pun datang dan panik dan langsung membawa Jae-yoon ke rumah sakit untuk dirawat. Dari sinilah, Jae-yoon ketahuan dia mengidap penyakit ambeien kronis dan divonis hidup dia tidak akan lama lagi.
Hal itulah yang membuat Kato rela menjadi penjual senjata ilegal untuk membiayai pengobatannya Jae-yoon. Di sana juga ia berencana jika uangnya sudah terkumpul, ia ingin membawa Jae-yoon ke rumah sakit Amerika agar penyakitnya bisa disembuhkan. Di tempat lain, Bos Yang dan Direktur Ma dipertemukan oleh polisi Park. Sebagai pengawas seluruh mafia di Korea, ia mempunyai kewajiban menahan peperangan antara mafia agar tidak imbas kepada warga yang tidak mempunyai salah. Karena itulah Park meminta agar mereka bisa berdamai. Namun, tentu saja Direktur Ma menolaknya, karena yang memulai peperangan adalah Bos Yang. Di sisi lain, Jaeyoon tersadar, terlihat Taego yang sedang menemaninya. Tanpa basa-basi, Jaeyoon langsung mengganti pakaiannya di depan Taego dan meminta untuk pulang bersama. Ketika di perjalanan, mereka kelaparan. Taego mengajak Jaeyoon pergi ke warung Tegal terlebih dahulu. Namun di sini sikap Jaeyoon kepada Taego sangat terbuka dan tidak cuek lagi. Bahkan ia juga menyuruh Taego untuk mabok. Ketika melanjutkan lagi perjalanannya, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh polisi yang sedang razia. Namun untungnya Taego lolos karena hanya mabok saknyi. Berbeda dengan Jaeyoon yang harus ditangkap oleh polisi karena terlalu banyak minum tunyi.